Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Momen seorang Jokowi begitu kan ya ketika bertemu dengan Puan Maharani. Wah. Ini ada apa begitu kan ya? Senyum dari seorang Jokowi menandakan kebahagiaan ya. Menandakan bahwa wah ini kesempatan emas ya untuk masyarakat Indonesia begitu kan ya, biar tidak dicap bahwa Jokowi sebagai pengkhianat. Tapi nampaknya masyarakat sudah tahu bahwa ya hanya mereka bertemu ya senyum-senyum dengan Puan, seolah-olah Puan memberikan merasa kekecewaan ya, melihat dengan nuansa-nuansa dari senyum dari Puan di situ begitu. Tapi oke lah, ini secara demokrasi sah saja. Pertemuan antara Jokowi dengan Puan ini menandakan ada sesuatu hal yang aneh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya begitu kan ya, dari raut wajah mereka begitu ya, biasanya agak tidak jauh begitu kan kalau mereka bertemu begitu kan. Ini kan agak berjauhan. Dan bahkan di momen ini ya ketemu saat Puan ya di gala dinner KTT WWF ya ke-10 ya. Mereka bertemu di situ begitu. Nampaknya kalau mereka bertemu, wah Jokowi sangat bahagia sekali begitu kan, apalagi ketemu dengan Ibu Megawati. Tapi namanya sampai saat ini spekulasi itu muncul begitu kan ya. Ada yang berspekulasi ya Jokowi sangat berterima kasih terus kemudian bertemu dengan Puan biar tidak dicap sebagai orang yang kemudian meninggalkan PDIP dan sebagainya. Tapi melihat dari komentar-komentar netizen banyak yang mengatakan wah nggak ngurus katanya begitu kan ya, tenang. Suami Puan Mbak aman katanya ya. Ini komentar dari netizen. Pasti senyum Jokowi terlihat masam dan kecut. Masalahnya Jokowi lebih perempuan dari Puan. Wah ini kok begitu ya, janganlah. Jadi begini artinya bukan soal itu begitu sebenarnya. Kita harus mengedukasi kepada siapapun begitu bahwa dalam pertemuan apapun boleh-boleh aja begitu kan ya. Tetapi dalam politik mereka tetap tegak lurus begitu. Artinya apa? Artinya kita kepada siapapun di situ begitu kan ya. Kita harus bertegak lurus bersama-sama untuk membangun bangsa. Nah, dalam pertemuan ini saya kira ini kesempatan emas kepada seorang Jokowi untuk mengutarakan bagaimana keakraban dari seorang Puan Maharani dengan seorang Jokowi. Walaupun PDIP di situ begitu kan seolah-olah dihianati oleh seorang Jokowi begitu kan. Ya, nampaknya dalam pertemuan itu saya kira tidak ada masalah sebenarnya dalam kesempatan ini begitu kan. Tapi muncul spekulasi orang begitu kan. Nampaknya Puan selama ini dengan Jokowi tidak ada masalah apapun begitu. Walaupun secara psikologis PDIP remuk di dalamnya begitu kan ya. Karena ini pertemuan dalam acara KTT tersebut begitu kan menunjukkan bahwa jati diri sebagai bangsa dan negara dengan siapapun begitu kan ya. Di depan hadapan publik kita harus menunjukkan jati diri sebagai orang-orang yang punya kebijakan besar terhadap bangsa kita. Nah, rupanya banyak komentar-komentar netizen yang inilah, yang itulah, yang ini dan itulah. Itu penafsiran orang. Nah, kalau saya pribadi menganggap oke lah di depan publik seperti ini tertawa, tetapi di dalam hati mereka ada yang remuk. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Kalau kita melihat beritanya sangat menarik sih sebenarnya. Ini momen ya Jokowi bertemu dengan Puan Maharani. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kedatangan delegasi dan tamu undangan yang hadir dalam jamuan santap malam atau gala dinner konferensi tingkat tinggi KTT World Water Forum atau WWF ya ke-10 di Garuda Wisnu Kencana GWK Bali. Ya, salah satu tamu yang hadir yakni Ketua DPR Puan Maharani. Jokowi pun tampak menyambut langsung kedatangan Puan, putri dari Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mengenakan kebaya berwarna putih. Puan menjadi tamu undangan terakhir yang datang. Jokowi tak menghampiri Puan yang berjalan ke arahnya. Keduanya lalu bersalaman dan melemparkan senyum. Setelah itu Jokowi Puan melakukan sesi foto bersama. Kemudian Jokowi dan Ketua DPP PDIP itu berjalan beriringan menuju lokasi utama jamuan santap malam.
Keduanya ya terlihat berbincang dengan tersenyum saat berjalan menuju ke lokasi jamuan santap malam. Wah, 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 keren begitu kan ya. Seolah-olah tidak ada masalah sebenarnya antara Jokowi dengan Puan. Tapi nampaknya ya di dalam tubuh ini semua pasti seorang PDIP remuk begitu kan. Seorang Puan remuk di dalamnya. Karena sudah jelas bagaimana seorang Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Tapi pada kenyataannya ya membengkang di belakang ini semua begitu kan ya. Artinya politik strateginya dihancurkan oleh Jokowi begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Masa hanya dapat 16% di Pilpres kemarin begitu. Artinya pengaruh dari Ganjar, dari PDIP, dari Mahfud begitu kan. Itu kecil sekali begitu kan. Ya, tapi inilah pertemuan menurut saya pribadi, pertemuan yang kemudian berbincang-bincang di situ begitu kan. Apa yang kita mereka saksikan begitu kan. Ya, dari tekstur tubuh mereka bukan tidak mungkin Jokowi ini akan bertemu dengan Ibu Megawati nantinya begitu kan. Karena dalam beberapa berita yang menyatakan bahwa wah ini terlihat bincang-bincang berbicara menuju ya Indonesia Emas ke depan. Tapi nampaknya jangan terlena lagi begitu kan ya. Bisa-bisa kena prank lagi oleh Jokowi begitu. Di sana sudah ada kepala negara, delegasi, tamu undangan hingga Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah hadir. Jokowi pun memberikan sambutan pembuka gala dinner itu ya. Please enjoy your dinner and the performance from Indonesia. Thank you. Ucap Jokowi di situ. Nah, nampaknya dalam hubungan Jokowi dan PDIP bagaimana mereka begitu kan. Seperti diketahui bahwa hubungan Jokowi dan PDIP saat ini memanas karena Pilpres 2024. Hal dikarenakan Jokowi dianggap mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sementara itu, PDIP sendiri mengusung kadernya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Puncaknya, Jokowi dianggap bukan lagi bagian dari kader PDIP. Bagaimana tidak yang PDIP dipreteli sana sini kok begitu kan ya? Dipreteli bahwa anaknya yang dimajukan. Ternyata taktik dari seorang Jokowi begitu kan ya, sangat mumpuni juga begitu kan. Kumpulkan lembaga-lembaga survei di situ begitu kan untuk menaikkan elektabilitas seorang Ganjar terlebih dahulu ya. Ganjar di posisi pertama, kedua itu adalah Anies Baswedan, ketiga Prabowo. Nah, ketika itulah kemudian mereka dinaikkan lagi begitu, sacet begitu. Akhirnya yang tinggi itu adalah Prabowo, yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga Ganjar. Inilah mulai ketahuan di situ begitu kan. Kok nampaknya peran dari seorang Jokowi di situ begitu kan tidak begitu naik signifikan pada waktu itu begitu. Padahal buzzer sudah dikerahkan, sana sudah diserahkan dan sebagainya begitu. Dikerahkan semua tapi tidak naik-naik, mentok 16% sesuai dengan perolehannya. Ini tumben begitu kan. Saya kira kalau di parlemen itu banyak, yang milih juga banyak begitu kan ya. Artinya ya bukan tidak mungkin PDIP menang di situ begitu. Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian dari PDIP Perjuangan? Yang benar saja ya, ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Tak hanya itu, Jokowi juga tak diundang dalam Rakernas 5 yang akan digelar di Ancol, Jakarta Pusat 24 sampai 26 Mei ya 2024. Lihat saja respon dari Hasto begitu kan ya, sudah mulai ketar-ketir sebenarnya begitu kan terkait isu-isu Jokowi Megawati hari ini begitu kan ya. Bahkan dari PDIP seolah-olah ingin menolak terkait dengan pertemuan antara Megawati dan Jokowi di situ begitu. Mengapa? Ya karena nampaknya seorang Joko Widodo begitu, seorang Jokowi nampaknya seorang PDIP nampaknya masih sakit hati begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.